Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Deepwater Horizon yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pengeboran minyak yang mengalami ledakan besar. Kejadian ini terjadi di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Film ini juga menunjukkan bagaimana para pekerja berusaha bertahan hidup pada kondisi terburuk saat itu. Film ini disutradari oleh John Waterberg yang dirilis pertama kali di Toronto International Festival. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh akan lebih baik. Film dibuka dengan diperdengarkan sebuah percakapan kesaksian salah satu pekerja tentang kejadian di Deepwater Horizon. Ia menjelaskan dengan rinci sesuai apa yang dirasakannya, dan sang penanya menanyakan hal teknis pada kondisi tersebut. Selanjutnya diperlihatkan kondisi Deepwater Horizon. Beberapa teknisi sedang memeriksa keadaan mesin blowout preventer yang merupakan penjaga ledakan sudah terlihat. Kondisinya sedikit berkarat, dan sang teknis mengerahkan untuk membawanya. Mike, salah satu pekerja di Deepwater Horizon, terlihat menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya sebelum pergi berangkat kerja kembali. Sang anak sibuk menceritakan hasil karya di sekolahnya tentang pekerjaan ayahnya. Sambil membawakan ceritanya, ia juga mengilustrasikan tentang pengoboran minyak dengan menggunakan kaleng yang kemudian terjadi semburan dari si kaleng itu dan mengagetkan mereka semua. Tetapi Mike tetap menenangkan istri dan anaknya. Mike berjanji akan membawakan fosil untuk anaknya yang ingin membuktikan kalau ayahnya berhasil mengalahkan dinosaurus seperti cerita yang dibuat oleh sang anak. Lalu istri mengantarkan Mike ke lapangan helikopter Borisov. Di perjalanan, Mike membahas asuransi mereka karena ia selalu khawatir tidak dapat pulang kembali ke keluarganya. Tetapi istrinya dengan tenang tidak menanggapi Mike dengan serius. Sesampainya di lapangan helikopter sudah ada Andrea yang diantar menggunakan motor oleh saudaranya karena mobilnya mogok. Dan sudah ada Tuan Jimmy yang merupakan manajer instalasi lepas pantai di Deepwater. Setelah berpamitan dengan istrinya dan mendaftar di administrasi, Mike bergabung dengan Jimmy dan Andrea. Saat berjalan menuju pesawat, mereka saling bercerita tentang liburan mereka selama 3 minggu itu. Lalu mereka menaiki helikopter, kemudian helikopter itu lepas landas. Di tengah perjalanan, seekor burung menyerang helikopter itu menyebabkan guncangan cukup keras dan membuat mereka sontak kaget. Setelah beberapa saat mengudara, akhirnya mereka sampai di landasan Deepwater Horizon. Mereka berpapasan dengan tim Camberger yang akan pergi juga. Tetapi Jimmy dan Mike heran karena seharusnya mereka menguji semen di bawah sana. Para tim Camberger itu mengarahkan Jimmy untuk berbicara pada manajernya yaitu Fedrine. Lalu mereka langsung menuju ruang kendali. Jimmy menanyakan kondisi yang terjadi pada krunya. Selain pembahasan pengujian semen yang belum tahu sudah dilakukan atau belum, Jimmy juga menemukan kapal Benson. Kapal itu bertugas mengangkut lumpur dari Deepwater Horizon. Kemudian Jimmy menugaskan Mike menanyakan pada Jason di ruang pengeboran untuk menanyakan apakah tim Camberger sudah menguji ketahanan semen di bawah sana. Selagi menuju ruang pengeboran, Mike menyapa rekan-rekannya yang sedang bekerja dengan sangat sukacita. Sesampainya di ruang pengeboran dan bertanya pada Jason serta rekan-rekannya, mereka pun menjawab, Scramber belum melakukannya. Untuk memastikan lagi, Mike mengunjungi ruang kendali pengeboran dan bertanya lagi. Rekannya menjawab kalau Scramber pergi tanpa melakukannya. Mike langsung melapor pada Jimmy. Para rekan mengadukan komputernya yang tidak stabil dan telepon yang rusak. Mike bergegas mengambil peralatannya. Para pekerja terlihat bersukacita. Mereka bercanda satu sama lain, mengobrol dan saling tertawa. Sesampainya di ruangan sebelum memulai pekerjaan, Mike menghubungi istrinya. Mereka mengobrol dengan video call. Di perjalanan menuju ruang kendali, seorang rekan memberikan fosil gigi untuk Mike. Mike terlihat bahagia karena membayangkan betapa bahagianya anaknya nanti. Sesampainya di ruang kendali, Jimmy langsung mengajak Mike mengunjungi orang-orang BP yang memberi perintah untuk memulangkan tim Scramber. Di sana Mike dan Jimmy bertemu dengan Fedrine dan Kaluza yang merupakan manajer dari BP.
Mereka berdebat saling mempertahankan argumennya masing-masing. Selain uji ketahanan semen yang belum dilakukan karena permasalahan dana, 39 mesin juga perlu perbaikan di Deepwater Horizon. Jumlah itu merupakan 10% dari keseluruhan mesin. Mike menjelaskan secara rinci kerusakannya karena ia adalah kepala teknisi elektronik. Karena kondisi itu, Jimmy memutuskan dan mengerahkan timnya melakukan uji tekanan negatif untuk memastikan kekuatan sumur. Setelah pertemuan itu, Fedrine mengunjungi Mike di ruangannya dan mencoba menjelaskan tentang perusahaannya serta kondisi sekarang. Tetapi Mike pun masih dengan argumennya tentang kesiapan dan kondisi yang seharusnya dilakukan. Setelah beberapa lama, Fedrine pun pergi. Hal itu membuat Mike begitu kesal. Uji tekanan negatif dimulai. Andrea mengatur arus yang dibutuhkan. Mereka mulai mengunci arus, menutup anular, dan Jimmy mengerahkan Jason untuk memulai uji tekanan negatifnya. Dimulai dari uji tekanan pipa pengeboran di ruang kendali, semua kru yang terlibat terlihat sangat cemas. Mereka menunggu mesin sedang bekerja setelah menemukan tekanan stabilnya, yang dimana kondisi itu memperlihatkan adanya permasalahan yang cukup membingungkan. Jimmy dan Fedrine masih terus berdebat tentang kondisi ini. Di tengah emosi yang memuncak, Jimmy mendapat laporan masalah di dapur kapal. Lalu Jimmy bergegas pergi. Selanjutnya uji tekanan negatif pada pipa penyumbat dilaksanakan. Di bawah laut terlihat semburan lumpur sudah mulai terlihat, lalu memasuki pipa. Sesampainya di dapur, Jimmy mendapat kejutan karena Water Horizon menerima penghargaan keselamatan tertinggi dari BP selama 7 tahun berturut-turut di bawah kepemimpinannya. Para pekerja yang lain bertepuk tangan dan bersorak gembira. Pengujian tekanan negatif pada pipa menyumbat berhasil. Titik tekanan berada di 0. Tetapi di ruangan kendali masih berdebat tentang kondisi pipa pengeboran. Fedrine terus-menerus menekan kru di ruangan kendali untuk memulai pemindahan lumpur. Jason yang kebingungan menelpon Jimmy untuk menerima persetujuannya. Karena Fedrine terus-menerus menekannya, pemindahan lumpur mulai dilakukan. Mesin pekerja dan lumpur mulai terlihat. Kapal Benston mulai mendekat dan mengangkut lumpur dari Deepwater Horizon itu. Para kru mulai bersorak gembira karena waktu pulang mereka sudah cukup dekat. Di tengah proses pemindahan, tekanan lumpur naik, dan Jason bersama krunya menghentikan proses itu. Kolab, salah satu kru melihat aliran lumpur di ruangan pengeboran. Lalu tak lama semburan tinggi lumpur itu keluar memenuhi ruangan. Para kru yang ada di sana pun terkena semburan. Mereka mencoba menyelamatkan diri, saling memanggil satu sama lain. Fedrine yang lalu masuk ke ruangan pengeboran pun terkena lumpur itu. Para kru yang terlihat sangat kepanikan dan cemas. Setelah beberapa saat, semburan itu berhenti karena Jason mengendalikan anularnya. Aliran lumpur mulai terlihat kembali. Peringatan tekanan berbunyi kembali dan semburan lumpur yang lebih besar pun terjadi. Para pekerja mencoba memperbaiki mesin-mesinnya agar semburan terhenti, tetapi semburan besar terjadi lagi dan lagi. Para pekerja terkena lumpur, mereka kesulitan bergerak dan ruangan kendali pun terkena lumpur yang membuat ruangan itu porak-poranda. Tak sempat memutuskan pipa, plak salah satu kru terkena keruntuhan akibat semburan lumpur itu. Peringatan gas berbunyi, gas keluar dari tempatnya, serta mesin pendorong tak terkendali. Andrea di ruang kendali mencoba membetulkannya. Tak lama peringatan magenta pun berbunyi. Andrea mencoba memberi peringatan, tetapi sang kapten menahannya agar memperhatikan kondisi terlebih dahulu. Timbul perdebatan di sana. Semburan gas dan api pun mulai muncul di segala penjuru kilang minyak itu. Jimmy yang sedang mandi terkena semburan gas, seluruh badannya terluka. Mike yang berada di ruangannya sedang berkomunikasi dengan istrinya lewat video call yang tiba-tiba saja terhenti karena kondisi yang semakin buruk. Pusat Komando Penjaga Pantai Amerika Serikat mulai mendapat laporan mengenai kilang minyak Deepwater Horizon yang mulai terbakar. Mereka langsung bergegas mencari lokasi tepatnya serta menanganinya dan berkoordinasi dengan markas darat dan udara. Kondisi di Pusat Komando Penjaga Pantai itu mulai terlihat panik. Listrik di kilang minyak itu pun mulai tidak stabil. Mike yang terkena reruntuhan masih tersadar dan mulai berjalan keluar dan menolong rekan-rekannya. Semua kru yang terkena kondisinya semakin parah. Mereka terluka sementara api semakin besar dan kebakaran semakin menjalar ke bagian yang lain. Jimmy tersadarkan dari pingsannya. Semua badannya terluka dan dilumuri darah. Matanya tak dapat melihat. Para kru mulai memasuki skoci dengan penuh kepanikan. Mereka mencari-cari di mana Jimmy.
Mike juga berjanji pada rekannya yang lain untuk menemukan Jimmy di ruang akomodasi. Dengan senternya, Mike menyusuri ruangan demi ruangan, dan ketika menemukan rekannya, ia mengarahkannya untuk pergi ke skoci. Tak lama, akhirnya Mike menemukan Jimmy yang sedang duduk lemas. Lalu ia membawa Jimmy keluar dari ruangan itu. Di pusat komando pantai AS, terlihat semua pekerja di sana sibuk menangani kebakaran yang terjadi di Deepwater Horizon. Helikopter mulai diterbangkan. Di perjalanan ketika Mike mengeluarkan Jimmy, ia menemukan salah satu rekannya yang kakinya terjebak. Rekannya itu terus-menerus berteriak kesakitan. Mike mencoba menolongnya. Di tengah itu semburan api mulai menghantam lorong ruangan itu. Listrik di kilang minyak itu benar-benar sudah padam. Andrea yang sedang mengontrol semuanya terlihat panik dan cemas. Andrea dan sang kapten berdebat mengenai ITS yang harus diaktifkan. Akhirnya mereka tak mengaktifkan karena mereka tidak punya wewenang akan hal itu. Mike yang terus-menerus meyakinkan temannya agar tetap optimis dapat keluar dari lorong itu. Dengan hati-hati Mike menolong rekannya melepaskan kakinya itu. Rekannya berteriak sangat kesakitan. Lalu semuanya bergegas pergi dari ruangan itu. Jimmy meminta Mike mengantarkan ke anjungan. Istri Mike yang terlihat sangat cemas dan khawatir pada suaminya yang tiba-tiba saja video call-nya terhenti. Ia menelpon pusat komando pantai AS menanyakan kondisi Deepwater Horizon. Lalu kru yang mengangkat teleponnya menjelaskan memang terjadi kebakaran besar di Deepwater Horizon. Kabar itu membuatnya sangat terkejut dan semakin cemas. Semburan api semakin membesar dan membakar hampir semuanya. Para pekerja masih sibuk memasuki skoci, tetapi ada derek yang akan jatuh dan harus dihentikan agar tak mengenai para pekerja yang sedang menaiki skoci. Lalu salah satu pekerja yang bernama Dale menaiki tangga untuk menghentikan derek itu. Setelah beberapa saat akhirnya Dale berhasil menghentikan derek itu. Tetapi pada saat ia akan turun, ia terkena serpihan besi terbakar yang membuatnya terlempar jauh ke bawah. Dale kehilangan nyawanya. Para pekerja terlihat termenung menyaksikan kejadian itu. Sangat menyedihkan melihat salah satu rekannya berjuang menyelamatkan banyak orang dan harus kehilangan nyawanya. Di anjungan, Jimmy bertemu dengan Vedran. Ia menyarankan Vedran cepat pergi ke skoci. Jimmy berusaha mengaktifkan EDS, dibantu oleh Andrea agar pipanya terputus dari penutup sumur. Tetapi minyak masih mengalir dan kebakaran masih terus terjadi. Di anjungan, mereka mencoba menstabilkan kilang agar pipanya tidak meledak. Mike bergegas membantu menyalakan listrik, lalu Mike keluar beserta satu rekannya. Di rumahnya, Felicia istri Mike masih terus memastikan keadaan suaminya dengan menelpon istri dari rekan kerjanya Mike. Hal itu membuat Alicia semakin sedih dan menangis. Sang anaknya pun menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya. Tetapi Alicia tak kuasa menceritakan hal itu. Para pekerja masih sibuk menaiki skoci. Sementara Mike masih berusaha menyalakan listrik. Salah satu temannya sempat terbakar tetapi Mike berhasil membantunya. Mereka mulai masuk ke ruangan listrik dan menyalakan generator cadangan. Lalu listrik pun menyala kembali, tetapi tak lama listrik padam kembali. Peringatan akhir mulai berbunyi. Semburan api semakin besar dan banyak semuanya runtuh. Jimmy mengarahkan semuanya untuk pergi ke kilang minyak ini. Andrea dan sang kapten memopong Jimmy untuk menaikkan skoci, tetapi skoci itu telah pergi meninggalkan mereka. Mike dan beberapa rekannya berusaha sekuat tenaga menurunkan raki darurat. Mereka sangat kesulitan karena semburan api semakin banyak dan reruntuhan mengganggu mereka. Setelah beberapa lama akhirnya raki darurat itu berhasil diturunkan. Tetapi salah satu rekannya terbakar dan terjatuh pada rakit yang membuat rakit terpaksa terlepas ke lautan. Sementara Mike dan Andrea masih di kilang itu. Mereka mulai terus berjalan terjebak di antara semburan api dan terus berusaha menghindari runtuhan. Mereka berjalan menaiki tangga ke tempat yang lebih tinggi untuk melompat ke lautan yang dipenuhi reruntuhan api. Mereka mulai memakai pelampung, tetapi Andrea terus berteriak tidak mau melompat. Ia sempat ketakutan dan panik. Badannya bergetar dan menangis karena ketakutan yang melanda. Tetapi Mike masih terus berbicara padanya. Andrea dan Mike berdebat karena Andrea tidak mau melompat. Andrea menyuruh Mike melompat lebih dulu. Akhirnya Mike berjalan pergi, tetapi ia kembali lagi untuk menarik Andrea dan mereka melompat ke lautan. Reruntuhan masih terus jatuh ke lautan. Mereka berenang di antara api, lalu perahu penyelamat dari Kapten Benston menolong mereka. Semua para pekerja berkumpul di kapal Benston dan para pekerja dipenuhi luka dan berdarah-darah. Kondisi sangat kacau.
mereka ketakutan, kesakitan, dan cemas. Tuan Jimmy mulai menyebutkan satu persatu para pekerja di kilang minyak itu dan meminta para pekerja berteriak jika namanya disebut. Tetapi haru dirasakan pada beberapa nama yang tak ada sautan ketika dipanggil. Mereka yang kehilangan nyawanya di kilang minyak itu kebanyakan diantaranya berada di ruang pengeboran. Helikopter penyelamat pun datang. Salah satu pekerja yang terluka sangat parah mulai dinaikkan ke helikopter itu. Setelah Tuan Jimmy menyebutkan semua nama pekerja di kilang minyak, para pekerja berdoa dengan sangat khusyuk. Mereka termenung dengan penuh keyakinan meminta keselamatan pada Tuhan. Kilang minyak itu semakin terbakar. Semburan api semakin banyak. Semua bagian dari kilang minyak itu sudah terbakar. Lalu setelah kejadian itu, para pekerja menemui keluarga mereka yang sudah menunggu. Mike memasuki ruangan tersebut. Ia mulai ditanyakan oleh keluarga dari para pekerja tentang kondisi anak mereka dan suami mereka. Para keluarga itu memaki-maki Mike dengan emosi karena Mike tak memberikan jawaban yang mereka mau. Lalu Mike memasuki kamarnya. Ia menangis. Kejadian itu membuatnya terlihat trauma. Tak lama istri dan anaknya datang memeluk Mike. Andrea bertemu dengan pacarnya serta para pekerja lainnya sudah berkumpul dengan keluarganya. Mereka menangis dan saling berpelukan. Syukur terpancar dari wajah para keluarga karena mereka bertemu kembali lagi dengan pekerja kilang minyak itu yang telah berusaha sekuat tenaga bertahan hidup dari bencana mengerikan itu. Di akhir film ditayangkan secara singkat sidang dari bencana di Deepwater Horizon. Mike, William, Andrea, dan Tuan Jimmy bersaksi untuk kejadian itu dan BP survivor Kaluza dan Fedrine didakwa atas pembunuhan tak disengaja. 11 orang meninggal atas kejadian di Deepwater Horizon pada tanggal 20 April 2010. Kebakaran kilang minyak itu berlangsung selama 87 hari, menumpahkan 210 juta galon minyak ke Teluk Meksiko. Peristiwa itu adalah bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lalu film pun selesai. Salah satu film yang diangkat dari kisah nyata ini sangat seru untuk ditonton, karena kejadian demi kejadian yang ditampilkan terasa begitu nyata. Konflik yang bermunculan membuat ragam macam emosi muncul ketika menontonnya. Drama yang dihadirkan juga menyayat hati. Film ini menginspirasi bagaimana pentingnya keselamatan kerja, serta kepentingan kontrol, serta keputusan-keputusan yang dibuat. Selain itu, dialog antar pemain terasa sangat alami dan mengalir. Seperti keadaan sebenarnya. Film ini menjelaskan tentang pekerjaan pertambangan yang sangat berisiko tapi begitu menantang. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.